Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, tak terasa pemilu sudah berlalu. Dan sekarang kita ingin melakukan lagi terkait dengan pemilihan kepala daerah, kabupaten, kota, dan gubernur. Ini adalah masa-masa krusial Sobat PPATK, di mana disinilah ditentukan kemana negara ini mau dibawa. Karena sukses atau tidaknya negara kita itu tergantung juga para pemimpin di daerah. Apakah dia bupati, apakah wali kota, apakah gubernur. Dan ini benar-benar kesempatan kita untuk memilih mereka-mereka yang punya visi kuat, punya misi yang baik, punya semangat yang tinggi untuk membawa negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi dan mampu mensejahterakan kita sebagai masyarakat Indonesia. Sobat PPATK, upaya itu sudah dilakukan dan terus dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersama dengan stakeholder yang lainnya. Nah, dalam persiapan-persiapan untuk pemilu kada ini, kemarin sudah dilakukan upaya bersama dan berkesinambungan ya di dalam mewujudkan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 untuk mendukung integrasi bangsa. Nah, kita kemarin sudah mengundang seluruh stakeholder yang ada. Nah, dalam pertemuan kemarin yang diselenggarakan di Jakarta, ada ratusan dari pihak pelapor ya, penyedia jasa keuangan seperti bank dan lain-lain, juga hadir ya Deputi 5 Menko Polhukam, tentu Bapak Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dalam pertemuan CAT ya, Collaborative Analysis Team yang diselenggarakan di Jakarta kemarin. Nah, inti dari pertemuan kemarin itu tadi adalah bagaimana supaya kita berkolaborasi ya, bersama-sama untuk mendapatkan para pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan juga memiliki kemampuan yang baik. Dari pengalaman kolaborasi yang pemilu lalu itu mendapatkan hasil yang baik ya, dan ini tentu perlu kita pertahankan dan perbaiki lagi ya. Pertukaran informasi antara PPATK, Bawaslu, KPU, kementerian, lembaga, dan pihak pelapor lainnya itu juga sangat-sangat bagus berjalan ya. Dan juga di dalam memberikan daftar calon tetap sangat efektif di dalam membantu pemantauan yang dilakukan oleh pihak pelapor. Nah, Sobat PPATK, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman di tim kerja ini, itu tergambar bahwa rekening khusus dana kampanye atau RKDK itu memiliki mutasi yang tidak terlalu aktif. Trennya meningkat hanya menjelang pemilu saja. Justru di RKDK-nya itu mutasinya tidak begitu banyak ya, tapi terkait dengan mutasi rekening di rekening-rekening pribadi di antara pengurus yang ada ataupun para pihak yang terkait itu justru meningkat. Lalu kita lihat penyetoran ataupun penarikan tunai secara fisik itu meningkat saat menjelang pemilu. Jadi kalau kita lihat di daerah tentunya ya, dan juga di DKI juga ya, itu menjelang hari H gitu ya, beberapa hari itu uang-uang pecahan kecil seperti 20-an, 50-an ribu itu banyak diminati ya. Tentu Sobat PPATK tahulah untuk apa nantinya itu digunakan ya. Itu pengalaman kita melihat dari pemilu kemarin dan sebelum-sebelumnya. Lalu mereka menggunakan instrumen keuangan seperti e-wallet dan penukaran valuta asing untuk persiapan pemilu.
Nah, ini Sobat PPATK perlu tahu ya timeline dari pilkada itu. Sekarang di Mei awal sampai 19 Agustus nanti itu proses dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perorangan ya, dari bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota yang akan mengikuti kontestasi pilkada ya. Lalu kemudian ada pengumuman pendaftaran pasangan calon, itu hanya 2 hari itu ya, 24 sampai dengan 26 Agustus. Lalu ada pendaftaran pasangan calon, lalu ada itu di Agustus juga ya, dan penelitian persyaratan calon serta penetapan pasangan calon hanya sehari, 22 September 2024. Lalu kemudian ada pelaksanaan kampanye itu di Rabu 25 September sampai dengan Sabtu 23 November. Ini waktu-waktu krusial nih. Dan pelaksanaan pemungutan suaranya itu nanti secara serentak di 27 November 2024. Nah, total ya Sobat PPATK, total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak itu tahun 2024 sebanyak 545 daerah, 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Apa yang harus kita lakukan dalam persiapan pilkada? Nah, ini yang dilakukan dalam pertemuan kemarin itu adanya Collaborative Analysis Team atau CAT ya. Kemudian ini terus berlanjut ya, dan sebelumnya sudah sangat efektif berjalan ketika pemilu, dan bahkan juga dalam beberapa kasus-kasus CAT ini digunakan juga ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin terkait misalnya dengan judi online. Collaborative Analysis Team ini sangat berperan positif ya. Lalu kemudian di dalam persiapan pilkada ini kita lakukan juga pertukaran informasi daftar calon tetap pilkada, lalu kemudian pemantauan atas RKDK dan transaksi dari para calon tetap yang ini terus kita lakukan. Nah, lalu kemudian hal-hal yang penting dan mendesak perlu kita lakukan, dan tentunya juga Sobat PPATK perlu memantau juga ya bagaimana para pihak pelapor ya untuk melakukan strategi di dalam pengenalan nasabah yang ada, atau know your customer ya, mengenal para nasabah yang perlu efektif dilakukan dalam mengidentifikasi pengguna jasa ya, dengan melakukan misalnya proses identifikasi asal-usul dananya dan tujuan dari transaksi yang dilakukan. Lalu kemudian para pihak pelapor itu juga harus melakukan optimalisasi mekanisme pemantauan transaksi yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi disalahgunakan dari dana yang ada. Nah, tentu kita berharap ya komitmen yang kuat dari seluruh penyedia jasa keuangan terhadap netralitas di dalam pelaksanaan tugas yang ada ya. Pesan ini khususnya ya, tentu semua ya, dari Bank Pembangunan Daerah, di mana sahamnya kan dimiliki oleh Pemda, yang notabene banyak dari pemilik saham tadi yang ikut juga di dalam pilkada berikutnya. Nah, kalau kita lihat Sobat PPATK, titik rawan dari tahapan penyelenggara yang tadi sudah saya sampaikan itu, ini bisa kita lihat ketika itu pendaftaran dan penetapan calon. Kalau kita lihat indikasinya dari beberapa waktu yang lalu itu ada proses pengusungan nama calon ya, nama calon kontestasi di lingkungan internal partai. Nah, ini terkait dengan mahar politiknya. Mahar politik ini juga
kadang-kadang harganya juga luar biasa ya. Dan ini melibatkan pendanaan yang dapat berpotensi ya. Dia berasal dari hasil tindak pidana dan atau berindikasi ada pelanggaran-pelanggaran lah ya. Lalu kemudian di tahapan kampanye. Nah ini kita lihat sumber dan penggunaan dana kampanye melalui yang justru non RKDK, non rekening khusus dana kampanye ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana di RKDK itu melandai ya, biasa aja gitu, tapi di non RKDK ini yang perlu dipantau lebih serius lagi ya, mutasi kredit debit ya, dari rekening yang ada. Lalu kemudian ketika proses pemungutan suara, nah ini kita bisa lihat ada indikasi politik uang ya, memberikan janji dan atau uang atau materi lainnya kepada pemilih ya, untuk bisa mengkapitalisasi suara, dan atau juga kadang-kadang banyak terlibat oknum dari penyelenggara pemilihan yang ada ya. Nah kemudian titik rawan lain itu ketika penghitungan suara nih Sobat PPATK. Ini juga harus menjadi perhatian dari pihak yang melakukan penghitungan suara atau penyelenggara pemilihan bersama saksi, itu dapat menjadi target penyuapan. Jadi harus berhati-hati ya, jangan sampai juga para pihak yang terlibat ini bisa terdampak gitu ya. Lalu di titik rawan lagi kita melihat ada pada sengketa perselisihan hasil pemilihan. Kalau tahun-tahun yang lalu kan juga sudah banyak pengalaman kita ya, pada proses ini banyak terjadi suap menyuap ya, yang dilakukan oleh kontestan ya, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi masuk penjara karena hal ini. Nah kalau kita lihat modus tipologi pilkada Sobat PPATK ya, itu kita lihat pola transaksinya, dia memecah transaksi atau structuring sumbangan dana pilkada itu melalui rekening ataupun joint account dari calon kepala daerah. Lalu kemudian ada dana sumbangan pilkada melalui pihak ketiga. Ada sumbangan dana pilkada yang berasal dari pengusaha dan berdampak indikasi tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Dan transaksi sumbangan dana pilkada dari pengusaha yang menjadi rekanan pemerintah. Ada juga sumbangan dana pilkada yang bersumber dari badan usaha milik negara daerah ya. Sumbangan dana pilkada yang berasal dari penguasa yang terkait indikasi tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Nah kalau kita lihat nih Sobat PPATK, tingkat ancaman ya berdasarkan sebaran wilayah pilkada, tapi ini data tahun-tahun yang lalu, itu Papua tuh tingkat ancamannya cukup tinggi ya. Lalu kemudian ada Jawa Barat di angka 8,76 ya nilai ancamannya. Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 ya, itu Papua mencapai angka 9, Jawa Barat di angka 8,7, lalu ada Sumatera Utara di 7,3, Sulawesi Selatan 7,4, dan seterusnya ya, ada Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan yang paling rendah kita lihat di Yogyakarta, karena ini di pemilihan gubernurnya secara khusus ya, itu paling rendah 3 nilai ancamannya. Tapi kalau kita lihat ancaman secara profil, itu dari kajian sektoral risk assessment yang kita lakukan di 2017 yang lalu, itu pihak swasta termasuk sebagai pelaku korupsi yang berisiko tinggi dengan karakteristik korupsinya adalah suap menyuap ya. Lalu kemudian menunjukkan bahwa adanya di
titik-titik kerawanan pada kontestasi peserta pemilu, khususnya yang terkait dengan pencalonan dan kampanye serta praktek politik uang. Nah, ini kalau kita lihat dari ancaman berdasarkan profil ya, pengusaha yang tinggi ancamannya. Sobat PPATK, kalau kita lihat dari ancaman instrumen transaksi, itu setoran via teller, itu tingkat ancamannya 9. Tarik tunai via teller itu 6,4. Lalu ada pemindah bukuan, tingkat ancamannya 6,4 poin ya. Lalu kemudian ada transfer via RTGS, transfer via ATM, dan pencairan cek. Ini terendah, cuman ancamannya 3,8. Lalu bagaimana dengan modus dana kampanye pilkada? Nah, ini kita melihat ada sumbangan dana pemilu yang berasal dari pengusaha yang sering mengerjakan proyek pemerintah daerah. Lalu ada sumbangan dari pihak perseorangan yang berprofesi sebagai anggota legislatif yang berperan sebagai tim. Ada juga sumbangan dari pihak perseorangan yang menjabat sebagai direktur utama dari salah satu badan usaha milik daerah di provinsi terkait misalnya ya. Dan penggunaan rekening virtual account untuk proses dari penghimpunan dana yang bersumber dari donasi publik dan yang tidak terdaftar di rekening RKDK yang oleh KPU ya. Lalu kita lihat lagi modus dana kampanye yang lainnya itu pada penggunaan rekening penampungan dana kampanye lebih dari satu yang di luar dari RKDK. Ada penggunaan dana kampanye dari dana pemerintah, juga sumbangan dari pihak perseorangan, kelompok, badan swasta secara tunai yang melebihi batasan dan melakukan pemecahan transaksi untuk menghindari batasan sumbangan. Jadi kan ada ketentuan tuh ya, bahwa pihak perorangan maksimal dapat menyumbang sekian puluh juta, dalam badan usaha sekian ratus juta ya. Nah, ini supaya tidak terdeteksi maka sumbangan tadi dipecah-pecah dengan mengataskan nama pihak ya. Dan di situ banyak kita ketahui ya, nama pihak itu nggak jelas ya. Seorang sopir bisa menyumbang sampai ratusan juta misalnya. Lalu kemudian penggunaan transaksi tunai di dalam jumlah signifikan. Jadi Sobat PPATK, kenapa perlu ada kolaborasi ya? Ada CAT, kolaborasi analisis tim antara PPATK, pihak pelapor ya, lembaga. Itu tadi supaya kita mendapatkan para pemimpin ya yang berintegritas. Cukuplah sudah ya yang lalu-lalu. Kalau kita lihat data KPK sejak 2004 ya sampai 2022 itu sudah ada 176 yang masuk penjara ya, 22 gubernur dan 154 wali kota atau bupati. Itu hanya dalam beberapa tahun kan. Karena ya itu tadi indikasi yang sudah saya sampaikan. Mereka ingin menjabat lagi sebagai bupati, wali kota, gubernur, tapi menggunakan kekuasaannya dengan memberi lisensi misalnya ya, memberi izin, kemudian banyak lagi cara-cara untuk mendapatkan jabatan. Seseorang dimintai uang misalnya ya, dari eselon, dari untuk mendapatkan jabatan kepala dinas harus setor sekian duit. Lalu kemudian rekrutmen pegawai, macam-macam itu, berbagai macam cara dilakukan. Tentu ya cara-cara kotor ini harus kita basmi ya, tentu Sobat PPATK. Nah, dari data KPK pula di 2023 ini sudah ada 1 gubernur ya. Ini kan menambah dari data yang 176 tadi. 5 wali kota ataupun bupati yang sedang diperiksa ya, atau sudah menjadi tersangka ya di tahun 2023 yang lalu. Jadi Sobat PPATK, ayo kita kawal bersama ya, dukung PPATK beserta stakeholdernya yang lain ya,
di dalam menjaga, di dalam mengawal pilkada ini secara baik untuk mendapatkan para pemimpin juga yang baik, yang punya integritas, jauh dari mana politik, mampu membawa kita menjadi lebih sejahtera lagi. Jumpa lagi di Jumatan, jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?